Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran matematika untuk kelas 11 semua jurusan. Pelajaran kali ini adalah mengenai bab 2, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Fungsi komposisi dan fungsi inverse, peta konsep yang kita pelajari yaitu 1. Mengenai fungsi, yang kedua yaitu aljabar fungsi, yang ketiga yaitu fungsi komposisi, dan yang keempat adalah fungsi inverse. Yang dipelajari di dalam fungsi adalah mengenai pengertian dan notasi fungsi dan sifat-sifat fungsi. Fungsi yang kita pelajari di dalam aljabar fungsi yaitu mengenai definisi dua fungsi f dan g, yang di dalamnya terdapat penjumlahan fx dan gx, selisih fx dan gx, hasil kali fx dan gx, dan hasil bagi fx dan gx. Yang kita pelajari di dalam fungsi komposisi yaitu mengenai pengertian fungsi komposisi. Yang ke satu. Yang kedua, syarat dua fungsi dapat dikomposisikan. Yang ketiga, yaitu mengenal sifat-sifat komposisi fungsi. Yang keempat, menentukan komposisi dua fungsi atau lebih. Yang kelima, nilai fungsi komposisi terhadap komponen pembentuknya. Yang keenam, yaitu menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi bila aturan komposisi dan komponen lain diketahui. Sedangkan yang dipelajari di dalam fungsi inverse yaitu pengertian inverse suatu fungsi. Yang kedua menentukan inverse pada komposisi fungsi. Yang ketiga menentukan domain dan kodomain suatu fungsi agar fungsi tersebut mempunyai fungsi inverse. Untuk selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu mengenai fungsi dan aljabar fungsi. Pengertian dan notasi fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat ke satu anggota B. Yang kedua, suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F A ke B, atau dibaca F memetakan A ke B dan dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Contoh, anggota A disebut domain dan anggota B disebut kodomain. Jadi setiap anggota A dipasangkan tepat satu di B, anggota B. Jadi Q pasangannya 1, R pasangannya 2, dan S pasangannya 3. Sifat-sifat fungsi itu di sini ada 3. Yang ke satu yaitu fungsi injektif. Jika fungsi F dari P ke Q, setiap anggota himpunan P mempunyai kawan yang berbeda di himpunan Q, maka fungsi itu disebut fungsi injektif 1, 1. Contoh yang fungsi injektif. Jadi setiap anggota P mempunyai pasangan yang berbeda di Q. Contohnya seperti itu. Terus yang bukan injektif contohnya, di situ kan ada anggota P yang mempunyai pasangan sama yaitu P dan R mempunyai pasangan yang sama di Q di angka 4 ya. Jadi bukan fungsi injektif. Jadi pasangannya harus berbeda di Q. Sifat yang kedua, fungsi surjektif atau onto. Jika fungsi F dari P ke Q, setiap anggota himpunan Q mempunyai kawan di himpunan P, maka fungsi itu disebut fungsi surjektif onto. Kalian lihat contoh fungsi surjektif onto yaitu P, anggota P
mempunyai kawan di Q. Jadi semua anggota P mempunyai pasangan di Q, ya. Jadi boleh untuk anggota P berpasangan dua anggota P berpasangan satu di anggota Q, ya. Yang bukan fungsi surjektif, yaitu kalian lihat ada anggota Q yang tidak mempunyai pasangan di P. Jadi yang diperhatikan di sini anggota Q harus mempunyai pasangan di P. Jangan sampai ada anggota Q yang tidak mempunyai pasangan di P. Sedangkan sifat yang ketiga yaitu fungsi bisektif atau korespondensi satu-satu. Jika fungsi f dari P ke Q, setiap anggota himpunan P dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan Q juga. Maka fungsi itu disebut fungsi bisektif atau korespondensi satu-satu. Kalian perhatikan contoh fungsi bisektif. Ya, setiap anggota P dipasangkan tepat satu di anggota Q. Nah, kalian lihat itu namanya korespondensi satu-satu. Yang namanya korespondensi satu-satu itu adalah setiap anggota P dan setiap anggota Q jumlahnya harus sama. Sedangkan yang contoh bukan fungsi bisektif, kalian lihat anggota P dan Q itu di daerah P, daerah asal atau domain mempunyai pasangan yang sama di Q, ya. Jadi R dan S pasangannya adalah 6. Nah itu bukan korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu daerah asal dipasangkan tepat satu di daerah kawan. Atau domain dipasangkan tepat satu di daerah domain. Aljabar fungsi. Jika F dan G adalah dua fungsi yang terdefinisi pada himpunan R, maka operasi aljabar dari fungsi-fungsi tersebut didefinisikan sebagai berikut. 1. Jumlah fx dan gx dinyatakan f plus gx sama dengan fx plus gx dengan d f plus g sama dengan df irisan dg, ya. Yang kedua, selisih fx atau fungsi x dan fungsi gx dinyatakan dengan f dikurangi g x sama dengan fx min gx dengan df min g atau sama dengan df irisan dg. 3. Hasil kali fx dan gx dinyatakan f kali gx sama dengan fx kali gx atau fungsi x kali fungsi gx dengan d f kali g sama dengan df irisan dg. Yang keempat, hasil bagi fx dan gx dinyatakan f dibagi gx boleh ditulis fungsi g dibagi fungsi f dibagi fungsi g dengan df bagi g sama dengan df irisan dg dengan gx tidak atau fungsi gx tidak boleh sama dengan 0. Contoh soal, diketahui fx sama dengan 2x min 8 dan gx sama dengan x min 4. Tentukan A, f plus gx, B, f min gx, C, f dikali gx, D, f dibagi gx. Untuk jawaban soal di atas, ya, jawaban A, f plus gx sama dengan fx ditambah gx. Kalian kan udah tahu fungsi x adalah 2x min 8 ditambah x min 4. Jadi di sini 2x plus x, ya, tetap dijumlahkan seperti biasa. Variabel x dekatkan dengan x, konstanta dekatkan dengan konstanta. Jadi 2x plus x dikurangi 8 dikurangi 4 sama dengan 3x min 12. Untuk yang B, f min gx sama dengan fungsi f dikurangi fungsi g atau fx dikurangi gx. Diketahui tadi 2 fx-nya kan 2x min 8.
dikurangi X min 4. Kalian kalikan yang tanda min itu dengan X. Jadi 2X kan 2X min 8 ya. Min kali X, min kali min 4 plus 4. Terus kalian kelompokkan yang ada variabel X-nya dengan yang ada konstantanya menjadi 2X min 8 plus 4. Jadi 2X dikurangi X tinggallah X min 8 ditambah 4 adalah min 4. Yang C, F kali G X sama dengan Fx kali Gx, gitu kan? Jadi tadi 2X min 8 Fx-nya dikalikan Gx-nya X min 4. Kalian kalikan dengan cara skema 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali min 4, min 8X, min 8 kali X, min 8X, min 8 dikali min 4 plus 32. Setelah kita kelompokkan menjadi 2X kuadrat, min 8X, min 8X berarti min 16X plus 32. Sedangkan yang D, pembagian antara fungsi G, fungsi F dengan fungsi G, yaitu fungsi F atau Fx dibagi Gx. 2X min 8 dibagi X min 4. Jadi kalian faktorkan 2X min 8 sama-sama habis dibagi 2. Jadi 2 dikali X min 4 dibagi X min 4. Kita coret. Setelah kita coret X min 4 per X min 4 tinggallah 2. Untuk selanjutnya, supaya kalian lebih paham, kita kerjakan latihan soal di bawah ini. Diketahui fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 4 dan Gx sama dengan X plus 2. Tentukan fungsi-fungsi sebagai berikut. Itu ada 4. Tolong dikerjakan. Dan jawaban saya tunggu hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.